Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang materi kedua dalam masa ta'aruf siswa madrasah MA Nurul Jadid, yang mana dalam hal ini kami akan mengisi tentang moderasi beragama. Nanti kami akan detail menjelaskan mengenai moderasi beragama. Namun sebelum materi tersebut dimulai, kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua juga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita dan kalian semua bisa mengamalkan baik dunia maupun sampai akhirat. Ala hadiniyah wa kulli sholih. Al-Fatihah. Amin. Kita akan mulai tentang materi matsamah pada siang hari ini, menjelang siang, materi kedua. Namun sebelum kita mau masuk tentang apa sih moderasi, apa sih beragama, kita cerita singkat-singkat dulu. Sebelum adanya moderasi beragama itu gimana, kita harus paham dulu. Di Indonesia itu banyak suku-suku, bangsa, bahasa, juga adat istiadat di wilayah masing-masing. Adat istiadat itu banyak beragam, bahkan bahasa juga banyak yang beragam, suku juga banyak beragam, ya. Bahkan sekarang, di zaman sekarang itu banyak bermunculan organisasi yang mengatasnamakan dia paling Islam atau dia paling toleran, gimana gitu ya. Kita nanti akan bahas semuanya itu di sini. Pengertian moderasi beragama. Moderasi secara bahasa yaitu kesedangan. Maksudnya kesedangan itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Itu secara bahasa moderasi. Jadi moderasi itu sedang-sedang saja. Maksudnya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kekurangan. Sedang-sedang saja dalam bahasa, menurut bahasa moderasi. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata. Ini moderasi itu bisa dalam bahasa Inggris itu sering digunakan dalam average atau rata-rata. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi itu adalah dikenal dengan wasat atau wasatiyah. Wasatiyah dalam
kamus itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah. Iktidal, adil, tawazun, berimbang. Jadi dalam bahasa Arab itu moderasi itu adalah wasatiyah atau wasat. Iktidal juga, adil, tawazun, berimbang. Itu adalah arti dari kata moderasi. Wasatiyah. Wasatiyah itu iktidal, tawazun, dan tawassut. Itu tengah-tengah. Makanya dalam Al-Quran itu sudah jelas, di sana itu dijelaskan waja'alnakum. Kan sudah dijelaskan itu dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, ada wasatol litakunu syuhada 'alan nas, itu juga ada. Di sana itu dijelaskan semuanya. Makanya intinya kita itu dalam beragama atau dalam moderasi itu harus mengambil tengah-tengah. Tidak ikut yang kanan, tidak ikut yang kiri. Maksudnya kita itu tidak terlalu ikut fanatik ke yang kanan atau tidak terlalu fanatik yang kiri. Makanya dalam Islam itu harus wasatiyah, harus mengambil jalan tengah. Makanya di dalam beragama Islam itu harus berbijak dalam mengambil keputusan, tidak harus dengan emosi. Karena kita itu guru saya ngambil gini, maka saya harus ikut ini. Ya, tidak boleh gitu, tidak boleh terlalu fanatik. Kalaupun fanatik itu harus diam-diam saja, tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain sehingga orang lain itu membenci ke orang Islam yang lain juga. Makanya tidak boleh. Makanya dalam agama Islam atau dalam beragama Islam itu kita dianjurkan selalu mengambil jalan tengah. Ya, kita tidak terlalu fanatik ke orang A dan tidak terlalu fanatik ke orang B. Makanya itu dalam beragama kayak gitu. Al-Quran sudah banyak menjelaskan itu tentang gimana tentang agama. Dalam agama itu kita harus pilihan. Tak boleh tak boleh memaksa orang lain untuk ikut kepada kita. Ya, tidak boleh memaksa. Makanya gitu dalam mengajak orang itu tidak boleh terlalu memaksa. Karena memaksa itu kan bukan ciri khas dari agama. Apalagi agama Islam. Agama Islam itu agamanya yang rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin itu menyayangi semua, tidak pilih kasih, juga tidak pro. Tidak pilih kasih itu karena dia dari saudara kita sehingga kita harus membela dia. Karena dia selalu ngasih kita sumbangan, maka kita harus bela. Tidak boleh gitu. Kalau orang yang kita dari keluarga kita karena termasuk Islam dibela, atau karena selain Muslim, karena dia sering membantu kita, ngasih sumbangan kepada kita, kita harus bela. Tidak gitu. Kita harus dalam beragama itu harus mengambil tengah-tengah, harus bisa mengambil keputusan secara bijak sehingga tidak merugikan satu orang lain. Ya. Beragama juga, maksudnya beragama itu artinya menganut atau memeluk agama. Beragama itu artinya memeluk atau menganut. Bukan agama Islam saja, agama yang lain juga gitu beragama. Ya. Beragama berarti juga beribadah. Kalau orang sudah punya agama berarti dia sudah beribadah. Agama Islam ibadahnya sholat,
agama yang lain, ibadahnya juga yang lain. Makanya kita di Indonesia itu harus hidupnya toleran. Toleran itu tidak tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri kita. Maksudnya itu ya sedang-sedang saja, intinya gitu. Terus secara istilah beragama itu menebar damai. Itu tadi dalam bahasa beragama itu memeluk. Kalau secara istilah dalam agama itu beragama itu harus menebarkan kedamaian. Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan yang ekstrim, itu enggak harus. Kalau kayak orang yang ngomongnya keras-keras, itu bukan beragama. Kalau beragama itu ngomongnya halus, harus pakai akhlak gitu ya. Itulah beragama itu harus dengan damai, secara istilah itu harus dengan damai. Juga harus dengan kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Meskipun bukan sesama agama, sesama saudara seagama, itu harus kita menebarkan kasih sayang. Bahkan kita kalau menebarkan kasih sayang terhadap agama lain pasti kita itu dibilang sok-sok gitu. Tapi biarlah kita itu sebagai manusia yang beragama harus kita menebarkan kasih sayang. Tidak boleh menebarkan kebencian ataupun permusuhan, ataupun mengajak orang sehingga bermusuhan dengan tetangganya yang sudah rukun. Itu namanya tidak boleh dalam beragama. Oleh karena itu, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Gak boleh menggunakan agama itu sebagai penegasan atau meniadakan satu dengan yang lain. Banyak sekarang itu kelompok-kelompok kayak gitu tuh. Kelompoknya gini, membawa agama sehingga merugikan kelompok orang saudara sendiri, sehingga habis terjadilah pembunuhan mengatasnamakan agama. Tidak boleh gitu ya. Meskipun ke agama yang lain tidak boleh kayak gitu, membawa agama itu gak boleh. Ya udah, kita itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu harus menebarkan kasih sayang dan kedamaian untuk seluruh umat. Ya, nggak boleh. Itulah agama yang baik tuh kayak gitu. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Moderasi beragama itu berarti cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan ekstrim. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremis, radikalisme, ujar kebencian, hati hingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Dalam Indonesia itu banyak itu adalah radikalisme, kebanyakan radikalisme sekarang itu. Udah banyak sekarang itu radikalisme itu sumbernya itu dari emosional. Emosi. Kalau sumbernya dari emosi, kita tunggu saja kerusakannya gitu. Makanya dalam kitab Idotun Nasiin itu, kalau pimpinan itu diambil orang yang bukan ahli, kita tunggu saja tanggal kerusakannya itu. Itu dalam kitab Idotun Nasiin itu ya. Dalam Idotun Nasiin itu ada kitab akhlak mengenai tentang cinta tanah air gimana, dalam beragama gimana, hidup beragama gimana, ada di situ semuanya diceritakan. Tolak ukur moderasi beragama, tolak ukurnya gitu, kita harus punya prinsip keadilan, harus punya sikap keadilan, harus adil. Terus
Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Jadi keadilan itu penting dalam tolak ukur moderasi beragama. Keadilan itu luas kalau di pengertiannya. Banyak contohnya. Keadilan dalam sosialisasi, dalam beragama, tidak harus pilih kasih. Itu keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak merasa keadilan sesungguhnya. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasaton. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu sudah dijelaskan bahwa kaum muslimin itu dijadikan sebagai ummatan wasaton. Ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Ada yang menafsirkan wasaton itu beda. Ada yang dengan adil. Ada yang lainnya gitu. Berbeda menafsirkan ulama itu. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama, yaitu seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajarannya. Ini tolak ukurnya. Kalau kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajarannya itu nilai kemanusiaan melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Jadi tolak ukur moderasi yang pertama yaitu kita dikembalikan kepada penganut agama. Jadi kepada masing-masing orang. Kalau orangnya itu bisa mengamalkan ajaran agamanya, maka enak kita itu berhidup di masyarakat yang minim, kita itu akan harmonis, rukun, tidak ada percekcokan dan lain-lain. Itu kita itu makanya yang tolak ukur yang pertama itu harus dikembalikan kepada penganut agama tersebut. Ya, jangan menyalahkan agamanya. Kalau ada orang yang ekstrim, berarti kita harus pertanyakan dia itu belajar agamanya itu setengah-setengah atau gimana. Ya, makanya kita gak boleh menyalahkan agama, apalagi menyalahkan sudut agama satu dengan yang lainnya. Agama Islam keras, agama Kristen keras, tidak boleh gitu. Kita pertanyakan, siapa yang ngomong itu? Pertanyakan. Dia kalau memang dia beragama Islam, maka dia tidak bisa mengamalkan ajaran agamanya. Begitu juga agama Kristen, kita tanyain dulu, agama Kristen itu gimana ajarannya atau yang lainnya gitu ya. Makanya itu tolak ukur yang pertama. Jangan sekali-sekali menyalahkan agama. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara semua manusia yang beragam. Ya, kesepakatan dalam beragama, dalam ajaran agama itu harus ada kesepakatan. Tidak boleh perpecahan. Semuanya itu pasti diajarkan untuk ada kesepakatan. Tidak boleh perpecahan. Ya. Yang ketiga, ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Nah, kita harus di dalam beragama itu juga diajarkan tertib dalam mengamalkan ajaran agamanya. Semuanya pasti tidak orang yang beragama gitu mengajarkan yang baik. Kalaupun ada agama yang tidak mengajarkan yang baik, berarti dia mengubah ajaran agama sendiri sehingga orang lain itu ikut dia. Banyak sekarang gitu. Bukan Islam saja, bahkan agama yang lain juga gitu. Kesimpulannya, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Moderat itu kayak modern. Berarti kalau orang itu hidup di zaman modern itu bukan menjadi lemah dalam beragama. Kita diam di zaman modern itu bukan kita lemah, tapi kita itu adalah mengamalkan agama kita masing-masing sehingga tidak memicu perpecahan dan permusuhan antara umat beragama.
Oleh karena itu penting keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama serta menyebarluaskan gerakan ini. Makanya kita harus tetap mengambil kebijakan jalan tengah sehingga kita itu tidak memunculkan perpecahan baik sesama agama ataupun dengan agama yang lain. Mungkin itu aja materi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.